Grab, grab. Iya, iya. Wah, sudah kabel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana anak-anak semuanya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Untuk pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran yang kemarin tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Agis ini silakan dipimpin. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, kayaknya ini karena kita belajarnya siang, kita berdiri terlebih dahulu ya, kita nyanyi dulu ya. Siap ya semuanya? Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Sebelum lagi kita lanjutkan ya. Oh iya, Bapak lupa. Kita akan terlebih dahulu ya. Ada hari ini yang tidak berangkat semuanya? Alhamdulillah berangkat ya. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak akan terlebih dahulu. Adisni Azaria, Wulan Rahmawati, Okta Auliasari, Tanti Maulida, Azahra, Kendi Aulia, Zeni Ulfa, Yoga Pratama, Rehan Maulana, Reza Aditya, Adika Samba, M. Khairul Umar. Itu si Reza sama M si ngapa kepalanya. Oke, perhatikan ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan motivasi sebelum kita belajar ya. Allah tidak pernah membebani hamba di luar kemampuan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Setiap ujian yang Allah berikan adalah bukti cintanya. Yakinlah bahwa setiap kesulitan membawa hikmah dan Allah akan memberikan kemudahan setelahnya. Ya, maksudnya apa? Allah itu tidak akan membebani manusia ya yang kira-kira itu tidak mampu ya, maka semuanya itu pasti ada hikmahnya. Contoh kayak kalian belajar seperti ini. Salah satu untuk menuju kesuksesan itu adalah apa? Belajar. Tetap semangat ya. Oke, selanjutnya kita membaca surat-surat lainnya. Melanjutkan yang kemarin sudah sampai mana? Surat apa? Ayo, masa lupa sampai surat apa? Al-Kausar. Kita baca 2 surat aja ya. Yuk kita membaca tahu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
terlebih dahulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Iman kepada kitab Allah. Kita lanjutkan lagi ya. Masih tetap materi kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab-kitab Allah, ya. Kitab-kitab suci Allah adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sumber hikmahnya, kitab-kitab suci mengandung hikmah dan petunjuk untuk kehidupan kita, mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas. Perjanjian Allah, kitab-kitab suci merupakan bukti nyata perjanjian Allah dengan umatnya, berisi janji dan peringatan. Oke, untuk selanjutnya Mbak Isni silakan dibaca, madep ke depan sini, Mbak Isni. Kitab-kitab yang wajib diimani, ayo Mbak Isni silakan dibaca. Ayo silakan dibaca. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Dalam Islam ada 4 kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam. Semuanya diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Isa. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud as-Salam. 3. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. 4. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya Mbak Okta silakan dibaca. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berisi hukum, perintah, dan larangan untuk melakukan kehidupan umat Israel. Hukum agama menjelaskan tentang kondisi agama dan kedua moral dan etika, membahas tentang etika, moral dan nilai-nilai luhur. Janji Allah menjelaskan tentang janji Allah kepada umatnya. Oke, selanjutnya Mbak Ulan dibaca. Kita menjadi satu kepada kepada ekspedisi ujian yang doa kepada Allah serta rasulah yang diberikan kehidupan. Ujian dan doa menunjukkan ujian dan doa kepada Allah sebagai nasihat dari Allah kembali nasihat dari kehidupan. Kita menunjukkan mengisahkan tentang dari POS dan kehidupan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Reja dibaca yuk. Kitab Injil turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berisi tentang ajaran keselamatan, kasih sayang, dan penghapusan dosa. Kasih sayang menekankan pentingnya kasih sayang dan toleransi, kesejahteraan, ajaran tentang kedamaian dan kesejahteraan bagi semua, keselamatan, ajaran tentang keselamatan dan penghapusan dosa. Oke, selanjutnya Mas Rehan silakan dibaca. Kitab Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, berisi petunjuk lengkap dan sempurna untuk seluruh umat manusia. Hukum dan syariat menjelaskan hukum-hukum Islam dan syariat, kisah dan sejarah, berisi kisah para nabi dan sejarah umat manusia, akhlak dan moral, mengajarkan akhlak mulia dan nilai-nilai moral, iman dan tauhid, memperkuat iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Mas Aldega. Kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman yang kelima, merupakan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman yang kelima, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. 1. Keyakinan menerima kitab-kitab suci sebagai wahyu Allah. 2. Pengenalan, mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. 3. Hormat dan taslim, menghormati dan memuliakan kitab-kitab suci. Oke, selanjutnya Mbak Tanti Maulida. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah membawa banyak manfaat dan hikmah bagi kehidupan kita. Satu, jalan menuntun kita kepada jalan yang benar dan penuh hidayah. 2. Kesejahteraan membawa kemenangan jiwa, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. 3. Kemanusiaan meningkatkan kemanusiaan, kasih sayang dan toleransi.
Oke, sekarang untuk penutupnya Mas Yoga. Ayo baca Mas Yoga. Penuntut memperkokoh iman pada kitab Allah. Mari kita teruskan belajar memahami dan menerapkan ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab suci Al-Quran untuk memperkokoh iman dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Oke, terima kasih semuanya. Yaitu kita di sini menjelaskan tentang apa tadi? Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kemudian kitab-kitab Allah itu harus wajib diimani ya. Yang pertama yaitu apa? Di sini ada 4 ya. Pertama Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Kemudian hukum agama menjelaskan tentang hukum agama dan ritual, yang moral dan etika, janji Allah. Kemudian kitab Zabur itu pujian dan doa, nasihat hikmah dan kisah kehidupan. Injil yaitu tentang kasih sayang, kesejahteraan dan keselamatan. Dan Al-Quran itu tentang hukum syariat, kisah sejarah, akhlak moral dan iman dan tauhid. Intinya dalam 4 kitab ini kita itu semuanya diajarkan tentang kasih sayang. Tidak boleh apa? Tidak boleh dendam. Tidak boleh apa? Saling mengolok. Apalagi apa? Apalagi apa ya? Mencela ya. Ngolok-ngolok apa namanya bahasanya itu? Kalau ngolok-ngolok orang lain itu namanya apa itu namanya? Ngejek, bully. Ya sekarang itu tidak boleh ya. Di Al-Quran pun sudah diterangkan bully itu tidak boleh. Apalagi sampai apa? Sampai tersakiti, sampai tidak apa? Sampai takut nggak berani sekolah, iya toh? Misalkan dia ngaji nggak berani ngaji lagi karena apa? Dibully. Apa bahasanya? Bahasanya lidah itu lebih kejam daripada pisau. Lisan itu lebih kejam daripada pisau. Ya. Kebalik ya? Kebalik nggak? Ya. Walaupun lidahnya itu tidak ada tulangnya, tetapi apa? Menyakiti. Apalagi ngolok-ngolok orang tuanya itu tidak boleh. Oke. Selanjutnya kita melihat video ya. Kita melihat video. Nanti kalian pahami, kemudian nanti kalian presentasikan ya. Nanti dari video itu kalian membuat soal. Nanti setiap anak kalian mempertanyakan satu-satu ya. Bapak bagi kelompok, yang sana kelompok 1, ini kelompok 2, dan sana yang kelompok 3. Nanti yang kelompok 1 mempertanyakan, yang jawab nanti ya. Misalkan nih Mbak Okta nanti mempertanyakan Mas 1, nanti langsung dijawab sama Mbak Ulan gitu ya. Nanti pertanyaan yang kedua, misalkan Mbak Agisni dijawab sama Mas Umar selanjutnya gitu ya. Nah nanti yang kelompok 3 nanti membaca kesimpulannya. Paham? Paham nggak dari sini? Paham? Oke, sebelumnya Bapak akan melihatkan video terlebih dahulu ya. Oke, silakan kita memahami video sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah, akhlak, materi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak materi berikut. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh. Oke, anak-anak, tadi kita sudah melihat video ya tentang iman kepada kitab Allah. Silakan untuk anak-anak berdiskusi kepada teman-temannya di apa yang ingin dipertanyakan kepada kelompoknya ya. Dipersiapkan ininya materinya. Oke, sebelumnya Bapak bagi dulu ya. Bapak bagi dulu kertasnya, kemudian nanti kalian di ini dipertanyakan ya. Jangan lupa nanti dikasih nama
kumpul lagi sama Bapak ya. Oke, yuk silakan ditulis diskusinya sama teman-teman. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Yuk, silakan. Kalau kurang paham silakan tanya Bapak. Nanti yang mau menjawab ya, yang mau ngasih pertanyaan dan yang mau menjawab nanti berdiri ya. Oke, disepakati. Dari kelompok 1 ini siapa yang memberi yang pertanyaan pertama? Mbak Rizky yang kedua, oke yang ketiga, keempat ya teman ya. Terus yang menjawab yang kelompok 2, siapa nanti yang pertama? Mbak Bulan yang kedua, Mas Umar sampai ya. Dan nanti karena di kelompoknya hanya 3 ya, jadi cuma 3 orang jadinya nggak apa-apa ya Mbak Bulan ya. Oke, nggak apa-apa. Dan nanti yang kelompok 3 nanti menyimpulkan dari kelompok pertama dan kelompok kedua. Oke, paham? Mungkin sudah selesai ya. Ayo silakan yuk yang kelompok pertama silakan bertanya. Berdiri ayo. Artinya ke sini Mbak, masuknya ke sini. Nah, masa jalannya ke sini. Nah, ayo tanya. Mbak Bulan, berdiri Mbak Bulan. Apa arti iman pada kitab-kitab Allah dalam Islam dan mengapa hal ini penting? Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dengan semua hadis bahwa Allah telah memberikan kepada para rasul dan memberi kitab itu sebagai petunjuk dan pedoman untuk manusia. Hal ini penting karena kitab-kitab tersebut mengandung ajaran yang menuju manusia menuju jalan yang benar, menjaga mereka dari kesesatan dan menunjukkan cara untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat dalam beriman. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah hukum ketiga yang menunjukkan urgensinya dalam hukum Islam. Kasih aplaus. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, ya Mbak Okta, silakan berdiri. Yang jawab siapa? Semua silakan. Silakan Mbak Okta, tanya. Sebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani umat Islam serta rasul yang namanya. Umat Islam wajib mengimani 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel sebagai pedoman hukum dan moral. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam berisi pujian dan nasihat. 4. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam memuat ajaran kasih dan tuntunan kepada tauhid. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kasih aplaus. Ya silakan kelompok pertama Mas Ian. Kalian mau jawab? Yo, jadi ke sana Mbak, ke sana. Nah, ya. Bagaimana cara kita mengimplementasikan keimanan kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari? Membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran sebagai kitab terakhir yang masih bisa dijaga kemurniannya, meyakini kebenaran kitab-kitab sebelumnya sebagai wahyu Allah, meskipun ajarannya telah digantikan oleh Al-Quran, menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dalam ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial, mengajarkan nilai-nilai dari Al-Quran kepada keluarga dan masyarakat, sehingga manfaat kitab ini dapat dirasakan oleh semua. Sudah? Oke, kasih aplaus. Yuk, pertanyaan yang terakhir, silakan. Apakah masih ada yang memiliki ajaran selain Al-Quran
dosa dulu lupa. Isi kitab-kitab tersebut setelah banyak kembali perubahan tidak Al-Quran adalah kitab sempurna yang mengandung petunjuk lengkap dan universal untuk segala zaman dan tempat. Lalu karena itu umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman yang tetap datang hingga akhir zaman. Oke, terima kasih ya. Sekarang perwakilan dari kelompok 3, siapa yang mau menjawab kesimpulannya? Oh, Mas Yoga, ayo Mas Yoga berdiri, silakan Mas Yoga. Bisa aja, nggak apa-apa, bisa aja ya. Kesimpulan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan iman yang keempat dalam Islam dan menjadi bagian penting dari keyakinan seorang muslim. Hal ini berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut meliputi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang masing-masing diwahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Keimanan ini mencakup beberapa aspek penting. Satu, meyakini keberadaan kitab-kitab tersebut sebagai wahyu Allah yang memiliki kebenaran mutlak. Dua, memahami fungsi kitab-kitab Allah sebagai sumber petunjuk hukum dan penuntut kehidupan manusia agar kita berada di jalan yang lurus. Tiga, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang menyempurnakan wahyu sebelumnya dan berlaku bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Empat, mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam kitab Al-Quran, kitab Allah, khususnya Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iman kepada kitab-kitab Allah juga mengajarkan umat Islam untuk menghormati keberadaan kitab-kitab suci lainnya meskipun isinya telah mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, seorang muslim akan terdorong untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran serta menjadikan sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 3 ya. Untuk presentasi hari ini tadi bahwa menyimpulkan ya, dari kelompok 1 tadi memberikan pertanyaan, kemudian kelompok 2 memberikan jawaban sampai selesai tanpa soal ya. Kemudian tadi untuk kelompok 3 menyimpulkan yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini ya bahwasanya Allah itu memiliki kebenaran mutlak. Allah itu tidak ada yang namanya salah ya. Allah itu benarnya sangat besar sekali. Memahami fungsi kitab Allah itu sebagai sumber petunjuk hukum dan penuntun kehidupan manusia akan tetap berada di jalan yang lurus. Biar tidak apa? Biar tidak terjerumus ke dalam lubang yang salah. Itu ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak untuk presentasinya pagi hari ini. Sebelum kita tutup ya, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Besok kita lanjutkan lagi masih tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Oke, Bapak saja yang memimpinnya. Semuanya tolong tangannya taruh di atas meja. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bis haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak Mama, Bapak Ili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan Bapak, kalau pulang jangan ngebut naik motor, langsung pulang baru